Tatapan mata yang diberikan Rakuti benar-benar menyiratkan kekecewaan hatinya. Kecewa karena Rapangsa berbuat sangat bodoh, berbuat sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Akibat ketololan itu, Rakuti merasa harus disudutkan di simpang pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Rakuti berjalan mondar-mandir, Pangsa gelisah. Untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi senyap. Semua menunggu keputusan macam apa yang akan diambil Rakuti. Rakuti berbalik, matanya melotot tertuju Pangsa. "Kau yang berbuat, kau yang harus menyelesaikan," ucap Rakuti tertuju kepada Rapangsa. "Aku seorang raja. Tak pantas seorang raja harus turun menemui mereka yang melakukan PP. Usir mereka." Rapangsa yang menunduk itu mendongak. Tanca kaget. "Gila," desis Ratanca. "Kau jatuhkan perintah macam itu?" Wajah Rakuti membeku. "Ya," jawab Rakuti tegas. "Sudah kau pertimbangkan keputusanmu?" desak Tanca. "Sudah kau hitung akibat macam apa yang akan terjadi jika kau lakukan itu? Pertimbangkan sekali lagi sebelum kau menjatuhkan perintah." Rakuti meradang, ketidaksenangannya membuncah menggelegak. "Jadi, aku harus melakukan apa?" teriak Rakuti dengan suara serak bergetar. "Aku harus menyerahkan Pangsa kepada mereka yang berjemur diri itu. Jika aku penuhi keinginan mereka, artinya bukan hanya Rapangsa yang harus kuserahkan, tetapi separuh dari jumlah prajurit yang mendukungku. Aku hanya memiliki dua pilihan. Aku tak senang dengan pilihan yang kedua, maka pilihan pertama yang terpaksa aku ambil. Mereka yang melakukan PP itu harus mendapat pelajaran pertama untuk tidak mencoba mengutik-utik kekuasaan Rakuti." Ratanca terdiam, napas Rakuti mengombak. "Keluar kau Pangsa!" teriak Rakuti. "Usir mereka yang mencoba menggugat kekuasaanku itu." Rapangsa melirik sekilas kepada Tanca, lengkap dengan perasaan tak senangnya. Pangsa kemudian bergegas keluar dari bilik itu untuk melaksanakan perintah yang baru diterimanya. Dengan langkah sigap, ia meninggalkan tempat itu. Dengan tidak lupa menyambar senjatanya. Senjata itu diangkat dan diacungkan ke wajah Tanca. Ratanca cemas, tetapi Ratanca tidak bisa berbuat apa-apa. Rapangsa yang menggenggam perintah segera bertindak. Pasukan disiapkan dalam pacak barisan lengkap dengan tameng dan anak panah serta tombak yang mencuat bagai jati ngarang. Setelah segalanya siap, Pangsa memimpin pasukan itu bergerak ke alun-alun. Tidak sekedar bergerak karena pasukan itu pasang gelar perang yang cukup mendebarkan. Di rada meta atau gajah mengamuk, seolah Pangsa ingin mengatakan, jika mereka yang melakukan PP itu tidak mau minggat, mereka akan berhadapan dengan gajah mengamuk. Orang-orang yang melakukan PP berdebar-debar. Semula mereka menyangka dengan dilakukannya PP itu, Rakuti akan keluar menemui mereka. Namun jawaban yang diperoleh ternyata tak seperti apa yang dibayangkan. Bukan Rakuti yang keluar menerima gugatan yang mereka teriakkan, tetapi justru pasukan yang bahkan dipimpin oleh orang yang selama ini dianggap harus bertanggung jawab terhadap kekejian yang menimpa Ki Jaya Teles beserta keluarganya.
Lebih dari itu, pasukan itu bahkan pasang gelar perang seolah menghadapi musuh yang berbahaya. Gila, desis salah seorang dari mereka. Mereka menganggap kita ini sebagai apa? Orang-orang yang melakukan PP terbungkam. Tidak seorang pun yang mampu membuka mulut karena sedemikian besar pesona yang menyergap mereka. Jika selama ini Jayanegara selalu mengundang siapapun yang melakukan PP ke setinggil Balewitana untuk didengar apa kemauannya, sebaliknya kini justru pedang dan tombak digunakan menghadapi mereka. Keadilan yang mereka tuntut berhadapan dengan busur yang direntang siap menabur anak panah. Hanya butuh waktu yang amat singkat, Rapangsa telah menata pasukannya siap menghadapi apapun. Dengan senyum sangat sinis, Pangsa menabur pandangan menyapu mereka yang hadir. Rapangsa bahkan berpikir jika mereka yang berunjuk rasa itu tidak mau meninggalkan alun-alun, maka dengan terpaksa Pangsa akan menggunakan senjata untuk mengusir mereka dari tempat itu. Aku membawa perintah Sang Prabu Rakuti, berteriak Rapangsa dengan suara sangat lantang, namun serak bagai burung gagak. Sang Prabu Rakuti sedang sibuk, tidak bisa diganggu oleh urusan sepele seperti ini. Kalian diminta pergi meninggalkan tempat ini. Suara Rapangsa yang lantang itu mampu membuat suasana yang semula hiruk pikuk menjadi tenang. Semua mata yang melakukan PP terarah kepada Rapangsa. Itulah orangnya yang dengan kejam membunuh Kayun. Kebencian yang ada mendadak menggelegak, membutuhkan penyaluran. Walau mereka dihardik dengan ancaman, mereka memiliki keberanian yang entah datang dari mana. Mereka bergeming di tempatnya. Kalian harus pergi, berteriak Pangsa dengan suara parau. Atas nama Prabu Kuti, kuperintahkan kalian untuk meninggalkan tempat ini. Pangsa menjadi heran. Perintah itu mestinya menyebabkan mereka takut, bahkan lari terbirit-birit berhamburan. Namun apa yang dihadapinya tidak seperti yang diharapkannya. Mereka yang melakukan PP itu malah memandang penuh kebencian, bahkan beringas. Hukum gantung pemerkosa itu. Tiba-tiba terdengar teriakan lantang berasal dari tengah-tengah mereka yang melakukan unjuk rasa. Suara itu merangsang, membakar keberanian mereka. Maka yang terjadi kemudian adalah suara gaduh. Merah padam wajah Raktian Pangsa yang menjadi sasaran caci maki. Rapangsa segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap diri. Aku minta kalian mundur, teriak Rapangsa. Namun suaranya tenggelam oleh hiruk pikuk yang terjadi. Rapangsa menjadi gugup. Rapangsa tak menyangka penduduk yang terluka hatinya itu sanggup mengesampingkan rasa takut, bahkan mendekatinya. Apa boleh buat, Rapangsa segera memberikan perintah kepada pasukan panahnya untuk mengangkat busur. Namun kemarahan penduduk yang merasa diinjak-injak martabat dan harga dirinya tak gentar oleh ancaman. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba sebuah batu melayang. Salah seorang tetangga Kayun yang tidak bisa menahan kemarahan melempar batu sekepalan tangan ke arah Rapangsa. Batu itu melesat tidak mengenai Rapangsa, tetapi menghajar salah seorang prajurit tepat mengenai keningnya. Prajurit itu terpelanting dengan luka yang sanggup mengantarnya untuk tak sadarkan diri.
Apa yang dilakukan tetangga Kayun itu menjadi gagasan yang segera ditiru oleh lainnya. Maka terjadilah hujan batu, susul menyusul tiada henti terarah kepada Rapangsa dan anak buahnya. Hujan batu itu benar-benar tak terduga, membuat Pangsa kelabaan. Rapangsa segera memanjakan kemarahannya. Rapangsa mengesampingkan pertimbangan apapun. Tanpa beban, Winesuka berangasan itu menjatuhkan perintah untuk membalas hujan batu itu. Maka terjadilah pembantaian itu. Anak panah berhamburan melesat memburu sasaran. Orang-orang yang melakukan PP itu benar-benar menjadi sasaran empuk dan dibikin kalang kabut. Jerit kesakitan serta teriakan marah berbaur menjadi satu. Amat beringas Rapangsa dan anak buahnya dalam bertindak, seolah yang mereka hadapi bukan orang yang melakukan PP untuk menuntut keadilan, tetapi musuh yang berbahaya. Jerit kesakitan mereka yang terluka justru memancing Rapangsa dan anak buahnya bertindak lebih ganas lagi. Malang benar mereka yang berunjuk rasa itu. Mereka yang melakukan PP itu menjadi sasaran empuk. Mereka yang terkena sambaran anak panah segera jatuh bergelimpangan. Ada yang sekedar kesakitan, ada pula yang sekarat, bahkan mati. Mereka yang melakukan PP sama sekali tidak menduga bakal mendapat sambutan yang ramah seperti itu. Beberapa di antaranya lari berhamburan, berusaha menyelamatkan diri. Malang bagi yang jatuh karena akan diinjak-injak yang lain. "Bunuh mereka semua!" berteriak Rapangsa. Hujan anak panah makin berhamburan. Bahkan mereka yang lari dikejar. Beruntunglah yang bisa berlari cepat kemudian menyelinap di antara rumah-rumah penduduk. Sebaliknya, hal yang sangat buruk menimpa beberapa orang yang lain. Dengan kejam, para prajurit petualangan kaki tangan Rakuti membantai orang itu. Apa yang terjadi itu sungguh tidak terduga, sekaligus menjadi tontonan yang menyentak hati nurani sekelompok prajurit yang menyaksikan dari arah yang lain. Kelompok yang tidak mendapat tugas mengusir orang yang melakukan PP itu. Gila! Apa yang mereka lakukan itu? Para prajurit yang berasal dari Kesatuan Jalayuda yang telah kehilangan pimpinannya itu memandang pola tingkah Rapangsa dengan alis mencuat. Sebagai seorang prajurit yang mestinya berjiwa kesatria, lebih-lebih sebagai manusia yang punya hati nurani, mereka melihat perbuatan Pangsa itu benar-benar keterlaluan dan berlebihan. Meski semua diam memandang apa yang terjadi, bisa dibaca dengan jelas gejolak macam apa yang mengharu biru, mengacak-acak nurani mereka. Perbuatan Rapangsa itu bertentangan sekali dengan nurani mereka. "Kenapa jadi begini?" desis salah seorang dari prajurit itu. Prajurit Jalayuda yang lain menggertakkan gigi. "Jelas ada yang salah," jawab lainnya. "Kita berada di tempat yang salah. Tak seharusnya kita berada di sini." Para prajurit dari Kesatuan Jalayuda yang berkelompok di sudut barat alun-alun itu terus memperhatikan apa yang terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Jika mereka bergerak membela orang-orang yang melakukan PP itu, pasti bakal terjadi pertumpahan darah. Padahal kekuatan yang mereka miliki sama sekali tidak berimbang. Mereka yang melakukan PP pergi meninggalkan mayat-mayat yang bergelimpangan. Beberapa orang yang terluka dan sedang sekarat diperlakukan dengan semena-mena oleh Rapangsa. Dengan bertolak pinggang,
Rakrian Pangsa memandang wajah pemuda yang tengah meregang nyawa oleh anak panah yang menancap tepat di tengah dada. Rapangsa meludahi wajah itu. "Kau tidak suka denganku, ha?" berteriak Pangsa. "Kau akan menggugat apa yang telah kulakukan terhadap Kayun. Aku melakukan karena Kayun dan keluarganya berani melawan kekuasaan yang baru. Melawan Rapangsa berarti melawan Rakuti. Melawan Rakuti sama halnya dengan melawan Majapahit. Kalau kau berani tidak mengakui keberadaan Majapahit, maka Majapahit tidak membutuhkan orang-orang macam kamu dan yang lain-lain itu. Jadi, untuk apa aku harus merasa kasihan kepadamu? Daripada kau terlalu lama kesakitan seperti itu, aku tidak keberatan untuk mempercepat kematianmu." Mengakhiri kata-katanya, Pangsa memungut sebuah tombak yang tergeletak. Dengan sekuat tenaga, Rapangsa membenamkan tombak itu ke leher hingga tembus ke dalam tanah. Sekali lagi Rapangsa meludahinya. Apa yang dilakukan Pangsa memang sangat membantu pemuda yang sekarat itu untuk tidak terlalu lama menderita. "Inilah pelajaran bagi semuanya," berteriak Pangsa. "Bagi mereka yang mencoba-coba melawanku, melawan kekuasaan Rakuti, dan tidak mengakui pemerintahan yang baru, aku tidak akan segan-segan bertindak tegas atas nama negara." Suara Pangsa terdengar jelas sampai ke sudut alun-alun. Didengar dengan jelas oleh sekelompok prajurit yang semula berasal dari pasukan Jalapati yang cerai-berai. Juga sekelompok prajurit lainnya yang berasal dari pasukan Jalayuda. Bahkan pasukan Jalarananggana yang semula jelas-jelas memihak Rakuti. Mereka yang masih memiliki hati nurani mulai bertanya, manusia macam apa yang kini menduduki kekuasaan Majapahit itu? Dalam pada itu, di sudut alun-alun di sebelah barat dan keberadaannya tidak menarik perhatian siapapun, seseorang terlihat termangu. Dengan hati yang sangat pedih, orang itu juga memperhatikan apa yang terjadi, seolah setiap luka dan kematian yang menimpa orang-orang yang melakukan PP itu menjadi hantaman Alugoro yang menerjang dadanya. Akan tetapi, orang yang menyelubungi wajahnya dengan caping lebar itu mampu menguasai diri dengan baik. Dari raut wajahnya tidak kelihatan ombak. Dari tatapan matanya tidak terlihat api amarah. Meski satu hal yang tidak bisa dihindarinya, kesedihan yang mendalam melihat keadaan Majapahit yang porak-poranda. Orang dengan caping lebar itu menyapu setiap sudut alun-alun, bahkan puncak menara di samping istana dengan pandangan matanya. Tatapan mata yang memendam kepedihan terus menyebar seolah memang ada sesuatu yang dicarinya. Tetapi wajah Rakuti tentu tidak ditemukannya di halaman istana di antara para prajurit yang mendapat tugas mengusir mereka yang melakukan PP itu. Untuk urusan semacam itu, Rakuti mungkin merasa cukup mewakilkan kepada Dharma Putra Winesyuka yang lain yang menerjemahkan perintah itu dengan kekejian sempurna. Orang bercaping lebar itu terus menebar pandangan, menyapu ke setiap sudut alun-alun, sampai kemudian tatapan wajahnya berhenti ke sebuah arah. Ada seseorang di sana yang menarik perhatiannya. Orang itu juga memperhatikan peristiwa yang sedang berlangsung. Rupanya ada pula orang lain
yang memiliki keberanian menyaksikan pembantaian yang terjadi selain dirinya. Justru karena itulah orang bercaping lebar itu terpancing rasa ingin tahunya. Orang lain itu diperhatikannya dengan saksama. Setelah memperhatikan beberapa saat, ada yang membuatnya sedikit heran. Ditilik dari usianya, orang itu belum tua, bahkan masih sebaya dengan dirinya. Tetapi orang itu menggunakan tongkat untuk menuntun langkahnya. Orang yang melindungi wajahnya dari matahari dengan menggunakan caping lebar itu berdesir tajam. Ia merasa mengenal seseorang dengan kebiasaan menggunakan tongkat seperti itu. Orang itu berpakaian amat sederhana, rambut digelung keling, dengan tongkat yang selalu setia mengikuti kemanapun dia pergi. Dengan penuh minat, orang itu memperhatikan hiruk-pikuk yang terjadi di alun-alun. Korban yang berjatuhan serta mereka yang berhamburan menyelamatkan diri tidak lepas dari perhatiannya. Orang yang bercaping lebar akhirnya mengenali dan meyakini siapa sebenarnya orang itu. Dengan bergegas ia mengayun langkah mendekatinya. Akan tetapi di saat yang sama, orang bertongkat itu justru bangkit dan bermaksud pergi meninggalkan tempat itu. Orang bercaping lebar mengikuti kemanapun langkahnya. Setelah melalui beberapa sudut jalan, orang bercaping itu berhasil menyusul. Dengan langkah bergegas di belakangnya, orang yang mengenakan tongkat itu pun berhenti. Beberapa saat lamanya mereka saling pandang. Orang yang memakai tongkat memperhatikan lebih saksama. Keduanya berusaha saling mengenali. Orang bertongkat itu mencuatkan alis. Merasa ternyata dugaannya benar, orang yang bercaping lebar itu tersenyum. Demikian pula orang yang menggunakan tongkat itu. Senyumnya segera merekah setelah yakin siapa yang berada di depannya. "Kau rupanya," berucap orang yang memakai tongkat. "Ini benar-benar sebuah pertemuan yang mengejutkan. Aku mengira kau sudah mati atau tersapu terbawa angin." Orang yang mengenakan caping lebar tersenyum. "Dan kau Prapanca?" jawabnya. "Kemanapun selalu membawa rontal dan alat tulis. Aku mengira kau sedang berada di ujung barat tanah Jawa Dwipa ini, atau ke arah timur, menyeberang ke Bali, atau malah sampai ke Lombok. Untuk memuasi rasa ingin tahumu, apa yang kau catat dari kejadian ini?" Laki-laki yang disebut dengan panggilan Prapanca itu membuang senyum makin lebar. Dengan langkah tenang, ia mendekati orang yang mengenakan caping lebar. Mereka berjabat tangan. "Meski kau ubah wujudmu seperti ini, aku masih mengenalimu dengan baik, Bekel Gajah Mada." Orang yang mengenakan caping lebar seperti layaknya seorang petani itu memang Bekel Gajah Mada yang melakukan penyusupan kembali ke kota raja. Lelaki dengan tongkat itu adalah Prapanca, seorang juru warta yang dengan penuh pengabdian dan didorong oleh kemauannya sendiri melanglang buana dari satu tempat ke tempat lain. Yang dilakukan oleh Prapanca bukan sekedar melangkah tanpa tujuan, tetapi juga mendengar dan melihat untuk kemudian dicatatnya. Pada suatu kali pernah terjadi Prapanca menyaksikan bencana kelaparan yang menimpa penduduk di pegunungan Kapur Utara. Apa yang dilihatnya itu kemudian dibawanya ke kota raja dan disampaikan kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada selanjutnya menyampaikan berita itu kepada Sri Jaya Negara untuk kemudian diambil sebuah keputusan segera mengirim bahan makanan dan bantuan ke pegunungan Kapur Utara.
Atas jasa Prapanca semacam itulah Kawula Majapahit yang terletak di tempat yang terpencil seperti di pegunungan Kapur Utara tertolong. Melalui pandangan mata dan pengalaman langsung, karena selalu berada di tengah-tengah kancah peristiwa, Prapanca memiliki perbendaharaan pengalaman yang luar biasa. Semuanya itu dicatatnya dengan baik, dan ada kalanya dituturkan kembali kepada siapapun yang membutuhkan tuturannya. Dicatatnya dalam bentuk kakawin atau seloka. Kini Prapanca harus menyaksikan dan mencatat sebuah kejadian dalam bentuk lain. Kejadian itu amat membahayakan kelangsungan kehidupan negara. Sekelompok orang berjiwa petualangan yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan makar, mengguncang tatanan dan sendi kehidupan Majapahit. "Kebetulan sekali aku bertemu denganmu, Gajah Mada," kata Prapanca. "Banyak sekali yang ingin aku tanyakan. Rasa ingin tahuku benar-benar butuh pemuasan." Gajah Mada tersenyum. "Rakuti melakukan pemberontakan, dan aku adalah sasaran kedua yang sangat dicari olehnya setelah Tuanku Jayanegara. Itu sebabnya aku merasa tak cukup aman. Jika kau ingin mendengar penuturanku, mari ikut aku. Aku punya tempat yang tenang untuk membicarakan hal itu." "Dengan senang hati," jawab Prapanca. Bekel Gajah Mada dan Prapanca kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan melewati jalan-jalan sempit yang memisahkan sebuah rumah dengan rumah lainnya. Ada kalanya mereka harus menyelinap di pategalan, bahkan pekarangan milik penduduk. Prapanca dan Bekel Gajah Mada melihat betapa senyap kota raja. Tidak seorang pun yang berani menampakkan diri, apalagi setelah dengan cepat tersiar kabar pembantaian dan tindak kekerasan yang dilakukan kaki tangan Rakuti terhadap mereka yang berani melakukan PP. Ketakutan yang ditimbulkan benar-benar mencekam. Pendek kata, di balik suasana yang tidak menentu itu bersembunyi ketidakpastian dan ketakutan. Prapanca hanya bisa terpana melihat keadaan itu. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, di tepi sungai yang airnya mengalir jernih, Gajah Mada duduk di atas sebuah batu. Di air terlihat benih-benih ikan gabus yang sedang tenang berenang. Tidak terusik oleh apapun. Anak-anak kecil yang biasanya gemar berenang dan mencari ikan tidak terlihat sama sekali di sungai itu. Masih di aliran sungai itu pula, tetapi lebih ke hilir, terdapat sebuah gorong-gorong yang tembus keluar dinding. Melalui gorong-gorong itulah sehari sebelumnya Bekel Gajah Mada menyelundupkan Jayanegara keluar dinding. Dengan gamblang Gajah Mada menuturkan apa yang terjadi dan disimak dengan saksama oleh Prapanca. Seolah Prapanca tidak ingin ada secuil pun dari cerita itu yang terlewatkan dari telinganya. Meskipun demikian, Bekel Gajah Mada masih menyisakan hal-hal yang penting yang sifatnya sangat rahasia, seperti di mana Sri Jayanegara saat ini berada. Wajah Prapanca menegang. Tidak disangkanya sepak terjang Rakuti memang benar-benar kelewatan. Apalagi dengan mata dan telinga sendiri, Prapanca melihat bagaimana para prajurit pemberontak bersikap dan memperlakukan orang-orang yang melakukan PP di alun-alun. PP adalah bagian dari tatanan kehidupan untuk menegakkan kebenaran. PP justru dihidupkan oleh Raden Wijaya, bahkan saat negara masih bernama Singasari dengan ibu kota di Tumapel, tidak jauh
dari padang karautan. Pepe telah menjadi bagian dari desah nafas kehidupan. Namun kini Rakuti menjungkir balikkan keadaan. Orang-orang yang berani melakukan Pepe digilas tanpa ampun. Hal ini bagi siapapun terasa amat janggal. Sejenak setelah bekel Gajah Mada mengakhiri ceritanya, suasana menjadi senyap hening. Prapanca larut dalam gejolak perasaannya sendiri. Bekel Gajah Mada membuang pandangannya ke langit barat. "Bagaimana menurutmu?" akhirnya bertanya Bekel Gajah Mada. Prapanca belum menjawab. Prapanca memilih memuasi rasa takjubnya.